Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari tugas praktikum mini riset mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis, yaitu mengenai strategi pengembangan komoditas jagung. Kelompok 3 terdiri dari Nur Hafifah, NIM 1803211000038, kemudian saya sendiri, Novia Rahma Abaria, NIM 1803211000110, dan Dian Fauziana, NIM 1803211000120. Latar belakang, perkembangan produksi jagung di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, rata-rata sekitar 5,26% per tahun pada 10 tahun terakhir ini. Pada tahun 2018, produksi jagung meningkat sebesar 3,69% atau mencapai sebanyak 23,51 juta ton. Permintaan terhadap jagung sebagai bahan baku pakan ternak pun terus meningkat. Penggunaan jagung untuk pakan didorong oleh harganya yang relatif terjangkau, mengandung kalori tinggi dan protein dengan kandungan asam amino yang lengkap, dan disukai oleh ternak dibandingkan dengan bahan baku pakan lainnya. Upaya mengganti jagung dengan biji-bijian lain tampaknya belum berhasil, sehingga jagung tetap menjadi bahan baku utama pakan di dunia. Dalam usaha tani jagung, peran pelayanan utama yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain mutlak diperlukan. Pelayanan yang dapat menunjang keberhasilan usaha seperti kemudahan untuk mendapatkan bantuan modal usaha, teknologi, dan penyuluhan. Pengembangan komoditas jagung di Indonesia masih mengalami beberapa kendala, antara lain sedikitnya penggunaan benih hibrida, kelangkaan pupuk, kelembagaan belum berkembang, teknologi pasca panen dan panen yang belum memadai, serta lahan garapan yang sempit. Dengan latar belakang yang demikian, ditemukan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal komoditas jagung. Dua, bagaimana strategi pengembangan pada komoditas jagung. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal komoditas jagung. Dua, mengetahui strategi pengembangan pada komoditas jagung. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu landasan teori. Strategi adalah sebuah proses yang dipakai untuk mencapai tujuan. Pengembangan adalah suatu usaha yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Perencanaan strategi merupakan proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran dan sumber daya perusahaan dengan peluang pasar yang selalu berubah. Tujuan perencanaan strategi adalah terus-menerus mempertahankan bisnis dan produk perusahaan sehingga keduanya berpadu menghasilkan laba dan pertumbuhan yang memuaskan. Menurut Susanto 2005, strategi pengembangan jagung di Maluku ditekankan pada peningkatan produksi melalui perluasan areal tanaman atau ekstensifikasi, perbaikan budidaya jagung, varietas lokal, introduksi varietas unggul tahan kekeringan seperti lamuru, gumarang, legolilo, dan wisanggeni. Introduksi teknologi pengairan alternatif seperti pembuatan embung dan pompanisasi air permukaan, serta kemitraan untuk merangsang sistem usaha tani jagung di pedesaan. Sedangkan menurut Rahayu et al. 2020, alternatif strategi pengembangan usaha tani jagung pada lahan kering di Kabupaten Wonosobo yang dirumuskan adalah peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas jagung dengan memanfaatkan secara optimal dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan produksi melalui perluasan lahan penanaman jagung, perluasan pemasaran jagung, peningkatan modal petani, pengembangan benih spesifik lokasi atau tahan lama dan kekeringan, dan peningkatan peran kelompok tani dalam menghadapi persaingan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui strategi pengembangan komoditas jagung dengan menggunakan data-data dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan metode pengumpulan data yang dikumpulkan dengan menggunakan data sekunder, kemudian teknis analisis data. Kemudian untuk teknis analisis data yaitu menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif dengan alat analisis yaitu analisis SWOT. Untuk hasil dan bahasan yang pertama adalah faktor internal. Itu ada dua, kekuatan dan kelemahan. Nah, dalam kekuatan ada informasi tentang berbagai jenis keragaman produk jagung yang tersedia di pasar global akan cepat
tersebar. Kedua, produk olahan jagung telah memberikan pilihan yang semakin banyak bagi masyarakat sebagai konsumen. Yang ketiga, motivasi petani tinggi dalam melakukan budidaya jagung dan memberikan banyak manfaat. Yang keempat adalah dukungan kebijakan pemerintah setempat dalam mendukung agribisnis jagung. Ini yang kelima, potensi pengembangan komoditas jagung. 6. Terbentuknya sentra produksi jagung di Jawa Tengah dan banyak manfaatnya mulai dari bonggonya hingga buah jagungnya itu sendiri. Nah, kelemahannya adalah yang pertama, pendapatan pada usaha tani jagung masih rendah. Yang kedua, luas lahan yang digunakan kebanyakan masih sempit. Terus yang ketiga adalah penanaman komoditas jagung masih terfokus pada daerah tertentu. Yang keempat adalah biaya usaha tani jagung masih relatif tinggi. Yang kelima, komoditas jagung dalam usaha tani masih sering diserang hama. Yang keenam adalah kurangnya infrastruktur guna mendukung proses pasca panen usaha tani jagung. Nah, untuk adalah faktor eksternal, yang pertama ada peluang, yaitu peningkatan daya beli konsumen terhadap komoditas jagung. Penanaman pada komoditas jagung dapat menggunakan sistem tumpang sari. Pengolahan pada komoditas jagung dapat memberikan nilai tambah. Dukungan sistem distribusi dan pemasaran yang mampu mengantarkan produk pangan tersebut pada konsumen dan memberikan jaminan akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin atas pangan jagung yang bersifat pokok. Penyaluran dapat dikembangkan untuk kelompok-kelompok tani pada setiap daerah sentra produksi jagung. Yang ancaman adalah yang pertama, semakin terbatasnya dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi pangan akibat untuk perusahaan hutan. Yang kedua, sulitnya memberikan intensif kepada petani secara efektif. Yang ketiga, pengetahuan masyarakat mengenai pola konsumsi pangan dan gizi masih terbatas. Yang keempat adalah petani mengalami keterbatasan keaksesibilitas terhadap sumber permodalan, teknologi, dan sarana produksi. Yang kelima, persaingan pemanfaat sumber daya air dan sektor produksi dan pemukiman serta ketidakpastian perilaku iklim. Hasil dan pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai matrik IFAS. Berdasarkan tabel matrik IFAS, dia menunjukkan bahwa kekuatan memiliki skor 3,48 dan kelemahan memiliki skor 2,3, sehingga dapat diketahui bahwa skor dari kekuatan lebih besar dibandingkan dengan kelemahan. Nah, hal tersebut dapat diartikan bahwa komoditas jagung dianggap dapat mengatasi kelemahan yang ada dalam usahanya dan dapat memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya dalam menghadapi persaingan. Berdasarkan matrik IFAS, menunjukkan bahwa peluang memiliki skor 2,38 dan ancaman memiliki skor 2,4, sehingga dapat diketahui bahwa skor dari peluang lebih kecil dibandingkan dengan ancaman. Hal tersebut dapat diartikan bahwa usaha komoditas jagung belum mampu mengatasi ancaman yang dimilikinya. Nah, berdasarkan diagram SWOT di samping, hasil diperoleh adalah nilai X lebih dari 0, yaitu 1,18, dan nilai Y kurang dari 0, yaitu negatif 0,02. Posisi titik ordinat dapat dilihat pada koordinat kartesius pada gambar berikut, sehingga dapat diketahui bahwa strategi yang cocok adalah strategi diversifikasi. Hasil dari diagram SWOT tersebut menunjukkan pengembangan jagung ini berada pada kuadran 2 yang merupakan posisi meskipun menghadapi berbagai ancaman, usaha tani jagung ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi pengembangan usaha tani jagung adalah strategi diversifikasi, oleh karena itu dapat disusun beberapa kebijakan untuk mendukung strategi tersebut, antara lain yang pertama, meningkatkan pendapatan dengan diversifikasi usaha. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan petani dengan diversifikasi produk. Dan yang ketiga, mengaktifkan kelompok tani di daerah penelitian untuk meningkatkan kualitas SDM. Selanjutnya untuk hasil dari matriks SWOT, di mana diperoleh strategi SO. Yang pertama, meningkatkan produksi dan kualitas yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan produksi dengan menggunakan teknologi pertanian. Sedangkan untuk strategi WO, yang pertama, mencari informasi tentang peningkatan produksi jagung. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan yang efektif dan efisien.
Selanjutnya strategi ST. Yang pertama menciptakan pasar sendiri untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua menciptakan usaha skala rumah tangga dalam memanfaatkan limbah usaha tani jagung. Kemudian strategi WT mengaktifkan kelompok tani di daerah penelitian untuk meningkatkan kualitas SDM. Kesimpulan dari mini riset ini yaitu hasil pada analisis SWOT setelah melakukan perhitungan bobot dari masing-masing faktor internal maupun eksternal, kemudian dianalisis menggunakan metrik posisi, berdasarkan tabel diperoleh nilai X lebih dari 0 yaitu 1,18 dan nilai Y kurang dari 0 yaitu min 0,02. Ini menunjukkan bagaimana usaha tersebut memperoleh strategi lebih detail dan mengetahui reaksi besar kecilnya usaha pengembangan jagung. Maka usaha pengembangan jagung ini berada pada kuadran 2 yang merupakan posisi. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, usaha tani jagung ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Saran, pengembangan agribisnis jagung nasional ke depan membutuhkan keputusan untuk memilih strategi prioritas utama. Dari hasil analisis terlihat bahwa sangat perlu pengembangan agribisnis jagung yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan, peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat berpartisipasi dalam membangun agribisnis jagung. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.